Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan podcast di Tribun Lampung TV. Nah, Tribuners, tentunya hari ini saya tidak sendirian. Saya di sini ditemani oleh salah satu narasumber saya. Di sini sudah hadir. Mari kita sapa dulu. Di sini ada Bang Heri Adrian. Halo Bang. Halo. Terima kasih sekali nih Bang Heri sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke studio Tribun Lampung. Dan tentunya Bang Heri, kalau sudah datang ke sini Tribuners, kita akan berbincang yaitu mengenai IMA atau Indonesian Marketing Association. Jadi Bang Heri Adrian ini Tribuners merupakan Korwil IMA cabang Lampung ya Bang ya. Betul. Nah, tentunya Bang Heri karena kan besok ya kalau nggak salah, Ya. itu ada IMA Award nih Bang. Nah, Ya, prosesnya ya, dan kita akan berbincang-bincang tuh Bang ke sana. Tapi sebelum kita ke arah sana Bang, mungkin Tribuners di rumah ini pengen diingatkan lagi nih Bang tentang sebenarnya IMA ini apa sih Bang? Mungkin Bang Heri boleh jelaskan dulu. Oke, IMA ini adalah organisasi yang didirikan oleh Pak Hermawan Kertajaya. Udah lama, lebih dari 25 tahun, hampir 30 tahun ya di Jakarta. Pak Hermawan Kertajaya itu salah satu pakar marketing nasional kita, bahkan Asia Pasifik ya, beliau. Kita sekarang ada 100 chapter di seluruh chapter itu cabang ya, seluruh Indonesia. Basisnya adalah kota. Kota, jadi misalnya kayak Bandar Lampung, kalau di Lampung ya Palembang, Padang, kalau di Sumatera, atau Malang, Surabaya. Jadi basisnya kota. Sekarang ada 100 chapter. Kebetulan di Lampung sendiri kita ada 4 chapter. Ada Bandar Lampung, ada Bandar Jaya, Pringsewu, dan Metro. Nah, IMA ini tempat berkumpulnya para marketer sebenarnya ya, pemasar dari banyak perusahaan. Tapi kalau di Lampung atau di chapter-chapter yang lain, terutama Jakarta, juga ada di situ berkumpulnya para pemimpin perusahaan, mulai dari direksi, GM, manajer. Nah, kalau di Lampung sendiri kita batasin supaya atmosfernya sama, sampai level minimal manajer baru bisa gabung. Jadi tempat kita networking, tempat kita belajar marketing, tempat kita mengikuti training, kemudian yang lebih penting mungkin berjejaring ya. Betul. Meluaskan jaringan kita, karena kita orang marketing ya tentunya harus jualan kan, karena salah satu aspek penting dari marketing itu adalah sales. Betul. Gitu. Kalau di Lampung sendiri kita berdiri sejak tahun 2002 ya. Dulu saya masih sudah lama ya Bang? Lama. Waktu itu saya masih lumayan muda. Masih di auto 2000, Raden Intan, Toyota ya, dealer Toyota. Kita diriin sama-sama sama Prof. Yusuf Barusman, waktu itu masih dosen muda ya. UBL, ada Bang Eriksen Sianipar, dulu GM Telkom, ada Bang Minto Purba, itu udah kepala cabang BCA, ada Gus Wahyudi juga dari Java Confit. Jadi ada 8 waktu itu pendirinya. 2002 ya pasang surut ya. Saya sempat 2006 pindah ke Padang, agak mati suri waktu itu, diserang kepemimpinannya ke Bang Yusuf Barusman. Kemudian saya dengar kurang jalan, kemudian saya juga pindah ke Jakarta aja. Saya lama 2006 sampai 2012 baru balik lagi. Mulai aktif lagi tahun 2012 ya saya balik ke sini. Jadi sekarang sih anggotanya sekitar 160-an. Jadi anggotanya ada 160-an nih Bang sekarang. Di luar UMKM di luar UMKM. Nah, berarti ini termasuknya kayak perkumpulan gitu ya Bang ya, dari kayak komunitas bisnis gitu, bisnis gitu. Apa aja sih Bang mungkin kegiatan di dalam dari IMA ini sendiri? Selama ini yang sudah jalan, kita dulu yang pertama bawa Tung Desem sama Andre Wongso ke Lampung tuh IMA. Dulu belum ada hotel, baru ada Sheraton sama Marco Polo ya, kita buat di Sheraton itu. Jadi yang mengenalkan Tung Desem masih baru waktu itu, sama Andre Wongso itu IMA. Jadi IMA sering berbuat kegiatan untuk mengundang para motivator atau pakar marketing. Sempat juga Pak Yusuf Hadi datang ke sini, Pak Junardi, untuk ngajarin kita sharing ya. Nah,
Untungnya kalau di IMA tuh kita kasih rate khusus. Oke. Jadi diskon dari itu waktu Tungdesem datang kita jual tiketnya 450.000, anggota IMA bayarnya separuh aja. Oke. Nah, itu salah satu benefitnya. Jadi pelatihan itu sekarang juga kita sedang melakukan proses seleksi ya untuk UMKM. Ini juga nanti akan ada seminar untuk khusus UMKM. Jadi kita membuat seminar atau workshop atau pelatihan-pelatihan selain pertemuan rutin ya, untuk kita berjejaring, bertukar informasi, ya sekaligus bisa saling jual Ya, gitu. betul. Dulu kalau saya launching produk Toyota, saya nggak pernah bilang saya orang Toyota, cuman orang berebut untuk inden, karena kalau pakai jalur IMA bisa dapat duluan. Betul. Kayak gitu kira-kira. Oke, berarti memang kegiatannya lumayan cukup banyak juga, Ya. mulai dari beberapa pelatihan dan juga tadi banyak juga ya Bang ya perkumpulan-perkumpulannya Ya. gitu ya. Termasuk ada bakti sosial, biasanya kayak Wow. bulan Ramadan gitu kita ke panti asuhan, ke Oke. pesantren-pesantren, kasih beras. Itu sumbangan dari teman-teman IMA. Teman-teman IMA ya sesuai dengan kondisi keuangannya masing-masing, ada yang masih banyak, ada yang sedang, ada yang sedikit gitu. Yang penting semua berpartisipasi. Oke, luar biasa. Nah, seperti yang Bang Heri sebutkan tadi kan sebentar lagi atau besok tepatnya itu kan ada penseleksian awal nih Bang ya, Ya. tahap awal dari eventnya IMA ini atau disebut IMA Award nih Bang. Ya, IMA UMKM Award. Ya, namanya. IMA UMKM Award. Nah, di dalam IMA UMKM Award ini sebenarnya tujuannya untuk apa sih Bang adanya acara ini? Ya. Jadi saya juga salah satu pengurus IMA pusat. Jadi Korwil ini sebenarnya bagian dari nggak terpisahkan dari pengurus IMA pusat. Nah, salah satu programnya tahun ini yang sedang kita gulirkan adalah IMA UMKM Award. Ini adalah ajang kontes dan pelatihan ya untuk UMKM. Jadi tahun lalu sudah dilaksanakan untuk yang pertama, yang kedua kita targetnya tahun ini IMA pusat ada minimal 700 UMKM peserta Oke. dari 100 chapter ya. Jadi dikecilin lah. Diharapkan nanti setiap daerah, setiap chapter mengirimkan UMKM unggulannya. UMKM unggulannya itu terbagi dalam 2 kriteria. Satu yang umum, satu lagi yang nyangkut turisme, pariwisata. Oke. Desa wisata misalnya, atau ada UMKM dalam satu desa wisata, kita akan pisahin. Tapi yang umum misalnya yang nggak berkaitan dengan pariwisata, ada fashion, ada kuliner, ada makanan ya kayak di sini keripik dan sebagainya. Mainan dan sebagainya gitu, oke, semua. Kafe dan sebagainya boleh ikut. Oke. Tapi yang berkaitan dengan pariwisata mungkin toko oleh-oleh atau craft ya, yang ciri khas daerah tapis atau destinasi wisata juga boleh ikut. Oke, jadi ini dibagi menjadi 2 kriteria nih Bang ya. Ada yang kriteria umum dan ada yang kriteria dari Betul. tourism tadi gitu ya. tourism. Oke. Dan untuk sekarang nih Bang, sudah berapa sih kira-kira pesertanya yang sudah mendaftar? Sampai kemarin ada 164. 164. Oke. 164 UMKM ya yang daftar. Kita siapkan Google Form, mereka sudah daftar, dan mulai besok kita mulai lakukan seleksi ya. Oke. Jadi seleksi ini juga kita fleksibel lah. Memang kita jadwalin tanggal 2 sampai tanggal 4, tapi kalau misalnya ada yang mau ikut dalam perjalanan ini, karena informasinya baru terima, kita terima juga. Oke, jadi masih bisa gitu Masih ya Bang bisa. ya. Oke. Karena buat kami yang penting itu UMKM-nya memang sudah manajemennya baik, produknya bagus, kemudian punya brand yang kuat dan sebagainya. Kita harapin bisa wakilin Lampung tuh bisa jadi juara di tingkat nasional. Betul. Apalagi untuk kalau mewakili Lampung kan artinya mengharumkan nama Lampung juga gitu ya Bang ya. Termasuk yang wisata. Betul. Saya udah kontak Pak Bobi, Kadis Pariwisata. Saya bilang ini momen yang penting buat Lampung untuk mengenalkan desa-desa wisata atau destinasi wisata Lampung supaya dikenal secara nasional. Apalagi Lampung kan terkenal banget nih Bang ya dengan pariwisatanya, apalagi desa-desanya yang pantainya Betul. ataupun yang lain sebagainya nih Tribuners. Ya. Jadi harapannya dengan adanya IMA UMKM Award ini dan khususnya dari umum dan juga kriteria pariwisata Ya. tourism tadi ini bisa mengangkat dari daerah kita sendiri Provinsi Betul. Lampung nih Tribuners. Supaya Lampung bisa lebih dikenal lah di Betul. level nasional. Oke. Nah, dari 164 ini tadi akankah dikerucutkan lagi menjadi berapa nih, Bang? Ya,
Kita akan kerucutkan karena dibatasi peserta dari chapter itu maksimal 10. Oke. 5 mewakili UMKM umum, 5 mewakili UMKM wisata. Jadi kita akan pecah dalam 4 chapter nanti. Kita harapin nanti satu chapter bisa mengirimkan 10 UMKM. Jadi Lampung bisa kirim 40 UMKM. 40 UMKM. Jadi dari 64 kita akan susutin jadi 40. Oke. Jadi lumayan banyak juga nih Pak ya. Tapi bertahap ya. Jadi seleksinya mungkin awal besok 2 sampai 4 itu kita akan lakukan proses interview. Kita undang di sekretariat kita di Jalan Raya Kudu. Tepatnya di toko oleh-oleh Damarian. Oke. Kebetulan punya anak saya itu. Wow. ada 3 lantai atas kita pakai buat sekretariat. Oke. Nah, ini kan bakal diseleksi awal nih Bang. Nah, kira-kira yang menjadi kriteria penseleksian awal ini berdasarkan dari apa aja sih Bang? Jadi sebenarnya seleksi awal ini mudah sekali. Pertama itu adalah bentuk perusahaannya, bisa perorangan, bisa CV, bisa PT. Yang kedua itu soal omset ya. Karena ini UMKM kita mulai dari yang mikro. Jadi minimal omsetnya 60 juta per tahun atau 5 juta per bulan lah, ringan sekali kan. Ya, yang ngerasa UMKM boleh ikut dengan omset rata-rata 60 juta setahun lah. Minimal usahanya sudah berumur 1 tahun. Minimal sudah berumur 1 tahun ya Bang ya. Jangan yang baru banget gitu, setahun. Kemudian ada pernah ikut pelatihan, minimal sekali, apa aja boleh, pelatihan marketing, manajemen, leadership, branding, dan sebagainya boleh. Minimal ada 1 kali pelatihan. Yang ketiga itu, yang keempat adalah soal motivasi, motivasi untuk tumbuh ya. Jadi motivasi dia untuk mengembangkan usahanya. Jadi ini yang kita nilai juga kemauan belajar, kemauan untuk meningkatkan scale up dia punya bisnis dan sebagainya. Jadi itu adalah penilaian-penilaian yang menjadi tahap pertama nih Bang ya, yang mana akan dilakukan selama 2 hari atau selama lebih? 3 hari. 3 hari. 2 sampai 4. Nah, yang merupakan yang terlibat dari juri-jurinya ini? Juri-jurinya ya salah satu dari GM-nya Tribun ya. Ini ya. Karena Tribun Lampung juga kalau nggak salah salah satu sponsor ya Bang ya dalam acara. Sponsor utama. Selain Bank Indonesia ya, ada Bank Indonesia, ada JNE, ada Finatra, ada ABC, Everbright dan sebagainya. Banyak banget nih Bang sponsor-sponsornya ya. Termasuk toko oleh anak saya jadi sponsor. Luar biasa nih Bang. Toko Damarian. Ya jadi jurinya itu juga beberapa yang memang paham soal UMKM ya dan fokus, misalnya Kepala Cabang JNE, Bang Junaidi, kemudian ada Kepala Cabang Finatra. Finatra itu salah satu anak usahanya FIF yang memang khusus untuk memberikan kredit mikro, jadi 25 juta sampai 500 juta. Nah, fokus Finatra di situ. Kemudian ada Bang Fitra yang expert di bidang digital ya. Fitra itu udah digital manager dari grupnya BCG ya. Kemudian saya sendiri ikut jadi juri. Kemudian ada Bang Hari dari NDF sama Bang Anton. Jadi itu adalah beberapa. Kemudian ada 2 orang dari BI, dari Bank Indonesia, Mas Bayu sama Mbak Laili. Jadi ada 8 orang juri. Jadi ada 8 orang juri yang akan mengikutsertakan untuk perseleksian pada tahap awal ini ya Bang ya gitu. Dari 164 akan dikerucutkan menjadi 40. Nah, tahap selanjutnya setelah 40 ini terseleksi dari Lampung ini akan kemana nih Bang? Ke Jakarta. Nanti seleksi di tingkat nasionalnya di Jakarta. Jadi 40 itu kita akan kirimkan nama-namanya ke Jakarta. Tapi sebelum kita kirim, kita akan kasihkan pelatihan dulu. Jadi akan ada pelatihan dulu dari IMA ini agak unik karena sebelum dia bertempur di nasional, kita siapin dulu. Luar biasa nih Bang. Di daerah ya. Nah, termasuk teman-teman yang nggak berhasil masuk 40 besar, kami juga tetap care, akan kasih perhatian ke mereka, akan memberikan pelatihan-pelatihan. Di mana kurangnya mereka, dengan mereka ikut kontes ini jadi tahu kan, kenapa saya gugur, saya lemahnya ini, lemah itu. Kita akan kasih tahu. Termasuk kalau dia mau belajar, nanti IMA akan siapin pelatihan-pelatihan untuk memberdayakan UMKM ini.
Oke. Nah, berarti setelah 40 ini itu akan diseleksi secara nasional ya, Bang ya? Nasional. Oke. Nah, apa sih Bang kira-kira benefitnya yang akan didapatkan oleh mungkin para peserta yang mengikuti IMA UMKM Award ini? Selain dapat duit ya, pasti duitnya. Ini kan hadiahnya ratusan juta nih. Wow. Karena ada 2 kriteria, nanti ada pemenangnya. Pemenang pertamanya itu dapat 30 juta. Wow. 20 juta nomor 2, nomor 3-nya 10 juta. Per kategori ya. Per kategori. Kemudian di samping mungkin dapat hadiah dari sponsor. Kemudian kalau di IMA pusat banyak sponsornya, termasuk Astra Group, terus dari BCA, banyak ini ya sponsornya. Dapat hadiah. Kemudian yang paling penting itu dapat pelatihan. Pelatihan itu di level nasional. Jadi kalau kita mau scale up, nanti coach-coachnya itu di level nasional. Wow. Jadi tentunya bukan hanya hadiah uang tunai aja, tapi tentunya mungkin uangnya nggak begitu penting buat UMKM, tapi pelatihan. Pelatihannya ini ya Bang. Pelatihan dan networking, jejaring. Betul. Jadi nanti kalau misalnya dia bisa menang di level nasional, mungkin produknya tuh bisa selain dikenalkan, mungkin dipajang di banyak event IMA. Wow, luar biasa nih Tribuners. Itu yang utama mungkin, sehingga kita bisa ningkatin networking kita, bisa ningkatin akses pasar kita. Sekaligus juga belajar dari banyak orang yang sudah sukses. Wow, luar biasa nih Tribuners. Artinya itu tadi benefit yang mungkin ya Tribuners di rumah yang lagi nonton nih, misalkan pengen ikut atau pengen daftar, nanti mungkin masih bisa ya Bang ya. Nanti setelah ini kita bakal kasih linknya. Karena kita tuh targetnya sebelum tanggal 20 Mei akan kirim. Baru batas terakhir dikirim ke pusat itu bulan Mei. Jadi kita pun ngirimnya nggak sekaligus. Ada yang bagus kita mantep, kita kirim. Jadi bertahap gitu Bang. Setelah kita siapin, kayaknya mantep nih bisa menang, kita kirim. Karena targetnya IMA Lampung kalau bisa menang dong di level nasional. Betul. Nah, jadi mungkin Tribuners nih yang punya UMKM gitu kan ya, yang selaku pelaku UMKM juga, ataupun yang punya desa pariwisata tadi ya Bang ya, boleh banget nih untuk ikut ya daftar, karena walaupun besok sudah mulai perseleksian awalnya, tapi Tribuners masih bisa daftar. Mungkin nanti di belakang kita bakal kasih untuk tata cara daftarnya seperti apa ya Bang ya. Ikut gitu. Google Form aja. Google Form ya nanti. Mungkin nanti ada linknya yang bakal kita kirim di sini ya. Nah Bang, ada yang lupa saya. Nanti setelah proses awal interview, kemudian yang terseleksi kan nggak langsung 40. Mungkin dari 160 jadi 100 dulu kali ya, atau 120 terus susut. Kita akan verifikasi. Akan kurasi ke tempat usaha mereka. Ke pabriknya atau ke rumahnya atau ke tokonya, kita akan datengin. Peninjauan, dikurasi, dicocokin sama data yang dikasih. Selain untuk nyocokin data, kita juga untuk dapetin feel bagaimana proses produksinya, manajemen keuangannya, manajemen pemasarannya, termasuk bisnis plan-nya kayak apa dan sebagainya. Supaya lebih fair lah. Betul. Jadi memang untuk proses dari pendaftaran ini sendiri itu melalui proses wawancara, dan nanti akan ada proses verifikasi data dan juga dari kurasi ya Tribuners. Jadi Tribuners mungkin nanti yang sudah punya offline nanti bakal bisa ditinjau langsung dengan teman-teman dari IMA UMKM Award ini. Nah Bang, selain itu kita pengen tahu dulu sih Bang, untuk tanggapan dari Bang Heri tentang UMKM di Lampung ini seperti apa nih Bang untuk sekarang? UMKM ini kan jadi fokus pemerintah ya untuk dikembangkan, karena 60% ya dari usaha di level nasional itu kan dari UMKM. Sumbangan terhadap PDB itu besar. Cuman kendalanya di Indonesia, termasuk di Lampung, bagaimana UMKM ini bisa scale up, bisa tumbuh. Jadi bisnisnya ini kan UMKM rata-rata 5 tahun yang lalu misalnya omsetnya katakanlah 600 juta setahun. Udah 5 tahun ya segitu-gitu aja, kalau naik pun dikit lah. Dia nggak bisa scale up, nggak bisa tumbuh. Nah, penyebabnya itu macam-macam faktor ya. Termasuk mindset leadernya, mau berkembang atau enggak. Kemudian dia punya tools manajemen ya, apakah organisasinya, apakah manajemen keuangannya, apakah manajemen pemasarannya. Nah itu yang kadang-kadang
UMKM ini kan kalau istilah kita CEO, Chief Everything Officer. Jadi semua dikerjain sendiri. Betul. Produksi sendiri, jualan sendiri, kan? Nanti keuangan sendiri, Marketing sendiri, gitu sendiri. Dirangkap. All in semuanya dirangkap. Ya, mungkin di level-level awal boleh, karena kan yang UMKM ini selain dia punya semangat dan kemampuan untuk bertahan tuh luar biasa. Banyak orang-orang yang pensiun misalnya atau berhenti dari satu perusahaan di level manager. Jadi UMKM usaha tuh biasanya nggak berkembang karena mentalnya nggak sekuat orang-orang UMKM. Orang UMKM ini mungkin nggak mikir, dia usaha aja. Betul. Tapi begitu jalan bisnisnya mau berkembang itu masalah. Nah itu tadi mungkin pengetahuan tentang manajemen, tentang brand, tentang apa sekarang di digital marketing ya. Banyak gitu yang menjadi kendala. Nah di Lampung juga nggak terlepas dari itu. Jadi inilah yang jadi fokusnya IMA untuk mengembangkan supaya pelan tapi pasti ada UMKM kita yang mulai naik kelas besar. Kalau di Jawa banyak tuh yang sudah biasanya mereka rajin ikut training dan sebagainya, manajemennya rapi, skala bisnisnya katakanlah tahun ini 600 juta, nanti tahun depan sudah bisa 2 kali bahkan 3 kali lipat, terus berkembang. Tapi sebenarnya memang apa sih Bang yang menjadi tantangan terbesar dari UMKM kita di Lampung ini? Salah satu mungkin apa ya? Mungkin karena dia sibuk produksi, sibuk masarin, sibuk untuk bertahan supaya punya penjualan gitu, kurang punya waktu untuk belajar. Oke, betul. Belajar, baca buku. Padahal sekarang kan di YouTube banyak kan, kalau kita mau belajar, harus belajar, termasuk belajar sama mentor-mentor. Nah UMKM ini perlu punya mentor. Kalau dia mau berkembang, dia harus punya mentor yang sudah terbukti, prudent, sukses kan. Orang akan trust kalau ini mentornya udah sukses gitu. Betul. Nah itu mesti ada mentor. Termasuk saya nih begitu pensiun dari Astra, saya juga punya mentor beberapa teman-teman walaupun usianya lebih muda dari saya, secara bisnis mereka udah duluan. Nah, saya banyak tempat nanya tuh misalnya yang punya Griakom ya, Griakom itu punya bisnisnya banyak Bang Riko. Jadi termasuk toko oleh-oleh itu dia yang kasih ide, Bang buat toko oleh-oleh. Jadi kalau kita punya mentor, kali dia pengalamannya panjang, kita bisa nanya banyak hal. Iya betul, sharing tadi ya Bang ya. Sharing ya, sharing. Oke. Nah untuk harapannya sendiri sih Bang untuk UMKM di Lampung dan juga tentunya untuk IMA di Lampung, chapter Lampung ini seperti apa nih Bang ke depannya? Ya, kita berharap nanti dengan kegiatan ini, kegiatan IMA akan lebih semarak kan, karena sejak COVID ini kan kita memang jarang berkumpul, jarang buat kegiatan. Sekarang kita mulai aktifkan. Kita harapin momen UMKM Award ini bisa jadi tempat kita nanti berjejaring, terutama kita ingin bermanfaat buat masyarakat. Nah, sekarang fokus kita UMKM, nanti kami ada beberapa fokus ya di Lampung, UMKM ya pariwisata, termasuk kami juga yang sudah jalan ya, mungkin kalau dicek di kampus-kampus IMA cukup dikenal, di Unila, di UBL, di Dharma Jaya, di UIN, karena tim kami sering ngajar di sana, sharing lah ya. Jadi dosen praktisi istilahnya. Jadi program Kampus Merdeka itu mengajak kita pengusaha ataupun profesional untuk mengajar di kampus-kampus, sharing kita punya pengalaman. Jadi mahasiswa nggak cuma dapat teori, tapi juga dapat praktek, dapat sharing dari praktek bisnis di lapangan. Nah, kita harapin ini nanti tetap bisa jalan. Ada IMA mengajar, UMKM ini, kemudian pariwisata juga kita fokus memberikan masukan-masukan ke pelaku bisnis pariwisata. Oke, Gitu. Luar biasa. Terima kasih banyak Bang Heri selaku dari. Saya makasih banyak, Mbak Husnul. Iya. Panggilnya Mbak Cenul ya? Cenul ya panggilnya. Kerennya Mbak Cenul. Makasih Mbak Cenul. Terima kasih banyak Bang Heri sudah mampir ke Studio Tribun Lampung dan tentunya sudah memberikan informasi dengan Tribuners di rumah bahwasanya ada salah satu acara ya Tribuners yang bisa dibilang ini sangat bermanfaat sekali untuk Tribuners di rumah yang mempunyai UMKM, dan untuk Tribuners mungkin yang pengen mendaftar ini masih bisa dibuka pendaftarannya, dan Tribuners nanti kita akan berikan informasi selengkapnya tentang tata cara. Ada satu lagi yang lupa Mbak. Boleh disampaikan? Itu kita mengajak
teman-teman UMKM untuk boleh. gabung ke IMA. Ya. Jadi nanti kita ada khusus anggota UMKM IMA. Jadi nggak harus manajer. Kalau yang di level yang sekarang jalan kan level manajer. Kalau ini untuk bisnis boleh. Oh, oke. Bisnis di level UMKM. Nanti kita akan buatin membership sendiri. Wow, jadi boleh nih Bang ya? Gratis. Gratis. Nah, Wow, nggak perlu luar bayar. biasa. Nanti ada form, tinggal isi aja. Oke, jadi untuk Tribuners mungkin untuk level entry yang bisnis tadi Ya. itu bisa daftar di yang sini ya Bang ya? Termasuk mahasiswa nanti. Termasuk mahasiswa juga jadi boleh? Mahasiswa nanti kita akan buat chapter kampus. Oke. Nanti mahasiswa yang berminat belajar marketing juga boleh jadi member kita. Wow, luar Gratis, biasa. nggak perlu bayar. Banyak banget nih benefitnya ya kalau kita daftar di IMA nih ya. Terima kasih banyak nih loh Bang Sama-sama. Heri untuk Sama-sama. informasinya sangat Sama-sama. informatif sekali, dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih untuk Tribuners di rumah yang selalu setia menyaksikan tayangan podcast di Tribun Lampung TV. Bersama dengan saya Kusala Syaifa dan tentunya juga Bang Adrian di sini. Ya. Kami Makasih, pamit Mbak undur Cendol. diri. Terima kasih dan sampai jumpa.